Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar ya, dan sampailah kita pada pertemuan ketiga untuk mempelajari software SolidWorks. Ya, kalau pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat komponen-komponen atau part yang sederhana dari sebuah produk. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang lebih advance lagi, lebih canggih lagi dari menu-menu yang ada di SolidWorks. Nah, mungkin kita sudah ketahui bahwa di dalam sebuah produk ada beberapa komponen, ya. Dan kadang ada komponen-komponen itu yang memiliki bentuk yang mirip, tapi mungkin ukurannya berbeda. Misalkan komponen kotak dengan dua lubang, ya, satu ukurannya hanya lubang dengan ukuran 6 mm diameter lubangnya, yang satu dengan diameter 8 mm. Kemudian ada satu lagi dengan lubang ukuran 10 mm. Nah, perbedaan-perbedaan dari fitur yang ada di dalam sebuah produk, nah ini yang nanti kita akan pelajari bagaimana membuat komponennya atau membuat partnya itu tidak harus satu persatu, tetapi cukup membuat satu komponen saja atau satu part saja, hanya kemudian nanti kita atur konfigurasinya agar kita dapatkan beberapa part, beberapa komponen dengan bentuk yang mirip tetapi memiliki ukuran-ukuran yang berbeda. Ini adalah yang kita namakan konfigurasi. Jadi nanti kita akan membuat dua atau lebih konfigurasi dari satu part. Kemudian kita akan juga belajar bagaimana menggabungkan part bersama-sama dengan bentuk sambungan belt atau lasan. Selain itu kita juga akan mempelajari fitur yang disebut dengan hole wizard. Ya, seperti kita ketahui, beberapa bentuk lubang di dalam sebuah komponen itu ada macam-macam. Dan di antaranya sudah memiliki bentuk yang terstandar. Misalnya lubang dengan bentuk baut, lubang dengan bentuk ujung yang runcing, tidak sampai tembus ke dasar lubang, tetapi hanya sampai kedalaman tertentu, tetapi bentuk ujungnya itu runcing atau membentuk sebuah wujud. Nah, ini akan kita pelajari dengan menu hole wizard dan beberapa menu tambahan yang lain. Nah, ini tentu menu-menu baru yang ada di SolidWorks yang akan kita pelajari kali ini. Dan seperti biasanya, saya akan dibantu oleh dua orang asisten yang pada kesempatan kali ini yang bertugas adalah Mas Faisal dan Mbak Salsabila. Ya, untuk selanjutnya dia akan dibantu oleh Mas Faisal dan Mbak Salsabila. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Faradisa, selaku asisten menggambar teknik angkatan 2018. Dan rekan saya Faisal Polisyaudin, selaku asisten menggambar teknik angkatan 2019. Sini kami sebagai pengampu modul 3. Berikut merupakan penjelasan mengenai modul 3. Silakan menyaksikan dan dipelajari dengan baik. Langsung saja teman-teman bisa buat folder terlebih dahulu di folder yang sama, kemudian kita buat folder baru dengan format name, kemudian nama, lalu modul 3. Jika sudah, teman-teman bisa buka aplikasi SolidWorks-nya. Nah, kita akan membuat magnetic block. Sebelum itu kita buka file dengan kita pilih part. Nah, dalam modul teman-teman kan kita akan membuat dengan sisi bagian atas atau top plane. Lalu kita buat sketsa. Nah, kita akan membuat center rectangle.
center rectangle ini agar titik origin itu berada di tengah-tengah rectangle. Kemudian kalau untuk corner rectangle kan teman-teman sudah mempelajari di modul 2, jadi saya kira sudah paham. Nah, jika sudah, teman-teman checklist, lalu kita kasih ukuran. Oh iya, maaf teman-teman, untuk kita menggunakan satuan mmgs ya teman, agar satuan yang kita gunakan itu mmgs, milimeter, gram, dan sekon. Lalu kita beri ukuran pada sketsa yang kita buat. Untuk ukurannya yaitu 300 mm, kemudian untuk tingginya 150 mm. Jika sudah, teman-teman bisa checklist, lalu kita akan beri ketebalan pada sketsa yang kita buat dengan feature extra brush. Nah, kita untuk ketebalannya kita kasih ukuran 20 mm. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Nah, di modul teman-teman kan kita akan membuat sisi sebelah sini itu ada cekungan. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan feature fillet. Nah, fillet ini sama dengan chamfer. Kalau chamfer itu kan kita akan membuat buat garis tegas, tapi kalau untuk fillet itu buat cekungan pada sisi sebelah sini. Jangan lupa untuk pada full preview sudah terpilih, kemudian untuk diameternya itu 10 mm, lalu kita pilih garis yang akan kita fillet. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa klik salah satu ini, kemudian kita pilih connect to start base, ketiga garisnya itu secara langsung, atau teman-teman bisa pilih secara manual satu-satu. Nah, maka akan seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Nah, maka kita sudah memfillet part yang kita buat. Lalu kita akan buat lagi, kita akan membuat 4 lubang dengan menggunakan hole wizard. Nah, apa itu hole wizard? Teman-teman bisa perhatikan dulu. Kita buat sketsa dulu menggunakan center rectangle lagi, kemudian dari titik origin, lalu kita kasih ukuran menggunakan smart dimension. Nah, untuk ukuran ini kita kasih ukuran 40 mm, 240 mm, kemudian untuk tingginya kita kasih ukuran 100 mm. Jika sudah, teman-teman bisa checklist, lalu kita akan exit sketch agar kita dapat mengaktifkan hole wizard, fitur hole wizard ini. Kita exit sketch dulu. Jika sudah, kita ke feature, kemudian hole wizard. Nah, ini teman-teman, hole wizard ini digunakan untuk membuat lubang dengan ukuran yang sama secara lebih efisien dibanding dari modul 2. Kan teman-teman dari modul 2 itu membuat lubang secara manual, yaitu dengan menggunakan center line dulu, kemudian teman-teman buat lubang satu-satu, habis itu teman-teman buat menyamakan ukuran, itu kan satu-satu. Nah, ini buat hole wizard ini digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat lubang tersebut. Nah, kemudian kita menggunakan hole type-nya itu hole. Nah, ini kan ada beberapa gambar seperti ini. Nah, untuk counter bore ini digunakan untuk membuat lubang. Kemudian di sisi atasnya itu ada lubang lagi dengan lebih besar daripada yang di bawahnya. Kemudian untuk yang counter sting ini digunakan untuk membuat lubang juga dengan permukaan atas itu seperti kerucut. Lalu ada straight type, nah itu digunakan untuk membuat lubang tapi di dalamnya terdapat ulirnya. Kemudian ada ini
ini sama seperti gambarnya, teman-teman nanti bisa coba di rumah sendiri. Nah, untuk saat ini kita menggunakan tabnya whole, kemudian untuk standarnya ISO, lalu untuk tabnya drill size, kemudian untuk size-nya ini sendiri kita kasih diameter 17 mm. Ingat teman-teman, ini 17 mm bukan 1,7, soalnya di sini ada banyak. Jika sudah, untuk end conditionnya itu kita gunakan drop all, lalu kita klik position, kemudian kita pilih 3D sketch, lalu kita arahkan posisinya dari keempat lubang yang kita buat. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung checklist. Nah, ini kita akan lubang sudah terbuat, jadi ini lebih mempermudah teman-teman dalam membuat lubang dengan ukuran yang sama. Lalu selanjutnya di modul teman-teman bisa buka, kita akan membuat konfigurasi baru dari part yang ini. Kita akan buat konfigurasinya sekali lagi dengan cara klik pada konfigurasi manager atau dari gambar nomor 3 dari sebelah kiri ini. Nah, kemudian kita akan mengganti nama default ini dengan nama holes, dengan cara kita klik sekali, kemudian kita klik lagi. Kita kasih nama holes. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Nah, kemudian untuk part konfigurasi ini kita klik kanan. Untuk kita akan membuat konfigurasi baru. Kemudian pilih add configurations, lalu teman-teman bisa kasih nama tabs. Nah, jika sudah, teman-teman bisa checklist. Oke, konfigurasi baru sudah kita buat. Nanti kita kembali ke feature, lalu kita akan menghilangkan lingkaran yang ada di dalam part yang kita buat. Caranya gimana? Pada klik feature, pada menu feature yang terakhir kita buat, kita klik, kemudian kita suppress, maka lingkaran ini akan hilang. Kemudian kita akan menggantikan lingkaran yang sebelumnya ini kan polosan, tidak ada ulirnya, kita gantikan dengan lingkaran yang di dalamnya ada ulir. Caranya sama seperti yang tadi, menggunakan wizard, lalu kita gunakan straight tab. Jika sudah, untuk standarnya kita menggunakan ISO, lalu untuk type-nya kita gunakan type holes, kemudian untuk ukurannya itu kita kasih ukuran M16. Nah, jika sudah, teman-teman, untuk end conditionnya kita juga menggunakan drop all, lalu kita pilih posisi yang akan kita buat. Nah, kemudian ini 1, lalu 3, dan ini 4. Jika sudah, teman-teman bisa langsung checklist. Nah, perbedaannya tadi di lingkaran yang kita buat sebelumnya itu kan belum ada ulir. Nah, ini sudah ada ulirnya. Nah, gimana caranya untuk menampilkan ulir di dalamnya ini? Nah, ini kan belum ada ulirnya. Kita tampilkan. Caranya gimana? Kita klik pada annotation, kemudian klik kanan, lalu details. Nah, pada details ini kita checklist pada shaded cosmetic treats. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Ya, kemudian ini pada di dalam lingkaran yang kita buat sudah terlihat ulirannya. Itu cara memperlihatkan uliran yang di dalam. Nah, teman-teman, seperti itu. Jika kita ingin melihat konfigurasi yang kita buat sebelumnya, caranya kita masuk ke konfigurasi manager, kemudian kita double klik pada konfigurasi yang kita inginkan. Misal yang tadi kita buat kan host.
Nah, itu kita klik 2 kali, maka akan muncul. Nah, seperti ini. Ini kan yang kita buat di awal tadi. Kemudian kita double klik pada tabs. Nah, ini yang kita buat, yang di dalamnya itu terdapat uliran. Jika sudah, kita kembali ke feature, lalu kita akan menghilangkan sketsa yang di dalam ini. Caranya klik pada menu sketch yang di feature ini, kemudian kita hide. Nah, maka sudah hilang sketsa yang kita buat. Jika sudah, kita save as di folder yang kita buat tadi. Nah, kita kasih nama dengan nama slab. Jika sudah, teman-teman bisa di save